wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada kita sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini. Dan termasuk di antara nikmat tersebut adalah nikmat menghambakan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, beribadah. Sebab itu artinya kita termasuk di antara hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk atau hidayah di atas jalan yang lurus. Dan ini tidak semua diberikan kepada manusia dan jin. Olehnya kita akan sering dapatkan dalam Al-Quran Allah sebutkan, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah man yasha' kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada semuanya, menuju kepada jalan yang lurus. Dan hidayah ini adalah sesuatu yang amat mahal. Kadang seseorang mendapatkan hidayah menuju kepada Islam, tapi tidak mendapatkan hidayah di dalam Islam. Olehnya ketika Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang ihdinas siratal mustaqim, yang kandungannya adalah permohonan doa, tunjukilah kami di atas jalan yang lurus. Padahal seorang yang baca Al-Fatihah dalam solatnya tentu dia seorang muslim, sudah berada di atas hidayah. Makanya beliau sebutkan hidayah di sini dua, hidayah ila thariq wa hidayah fit thariq. Hidayah menuju ke jalan, menuju kepada Islam, masuk ke dalam Islam, itu hidayah. Tapi ketika berada dalam agama Islam, sudah berstatus muslim, ya, kadang seseorang kurang atau tidak mendapatkan hidayah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nampak ada yang muslimah tidak nampak keislaman dalam dirinya, salat saja tidak beres, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Nah, olehnya hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu adalah nikmat yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Kemudian insyaallah taala kembali kita akan mempelajari kitabullah atau kalamullah atau Al-Quranul Karim, yang merupakan kitab yang terbaik. Dikatakan kitab yang terbaik, kitab ini memansukh semua kitab-kitab yang turun sebelumnya, menghapuskan semua aturan, demikian pula syariat yang datang sebelumnya, baik itu yang terdapat dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, semuanya terhapus dengan datangnya Al-Quran.
Dan kitab yang terbaik ini ya diturunkan kepada nabi yang terbaik, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Quraisy. Beliau nabi yang terbaik dari seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus, dan diturunkan melalui malaikat yang terbaik, Jibril alaihi salatu wassalam, dan diturunkan di bulan yang terbaik, di bulan Ramadan. Dan pertama kali diturunkan di malam yang terbaik, Lailatul Qadar, yang khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Dan siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran itu dikategorikan sebagai hamba yang terbaik. Hadits Utsman bin Affan yang riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari cara membacanya dengan baik dan benar. Kemudian mempelajari makna dan kandungannya, dan ini yang menjadi maksud dan tujuan tadabbur. Dan kemudian kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita masih di ayat yang ke-83 ya, terkait dengan perjanjian ya, Bani Israel ya, al-mitsaq ya, wa id akhadna mitsaqa Bani Israel, dan tatkala kami mengambil ya, perjanjian ya, dengan Bani Israel. Apa perjanjiannya? 8 isi perjanjian. Yang pertama, la ta'buduna illallah, tidak beribadah ya, kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Dan konteks ayat itu khabar atau khabariyah, tapi maknanya tolab ya, bukan maksudnya hanya sekedar diberitakan begitu saja, tapi itu perintah untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Kemudian setelahnya wabil walidaini ihsana, sama khabar, pemberitaan, maknanya perintah ya, dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik. Makanya di ayat yang lain itu digandengkan juga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah qadha, makna qadha di situ memerintahkan untuk menyembah hanya kepadanya, dan diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian sebelum saya lanjut, di sini saya ingin ingatkan kaidah dalam masalah tafsir. Ya. Kaidah dalam masalah tafsir yaitu al-amru fi syai'i nahyun an diddihi. Ya, al-amru fi syai' ya, nahyun an diddihi. Ya, wa kadzalikal aqs. Ya, kalau ada perintah dalam Al-Qur'an, ya, kita dapatkan perintah dalam Al-Quran, itu artinya larangan untuk melakukan kebalikannya ya. Makanya kalau disebutkan faedah, misalnya sebutkan ayat wa'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah ya. Faedahnya di situ ada 2 minimal. Faedah yang pertama, kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, kebalikan dari beribadah kepada Allah apa? Syirik, larangan berlaku syirik ya. Maka demikian pula wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik, berbakti iya. Maka al-amru fi syai' nahyun an diddihi ya, perintah terhadap sesuatu, maka kebalikan dari sesuatu itu dilarang ya. Diperintah untuk berbakti kepada orang tua, dilarang untuk durhaka ya. Ini banyak dalam Al-Quran. Sekali saya sebutkan demikian untuk memudahkan kita memahami kenapa para ulama mengatakan faedah dari ayat ini demikian, padahal tidak disinggung dalam ayat ya. Seperti misalnya disebutkan
dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kalian berlaku adil. Di antara faedahnya haram berlaku zalim. Loh, mana enggak diucapkan zalim dalam ayat. Itu kaidahnya dipakai para ulama. Al-amru fi syai' nahyun an diddihi. Ketika diperintah terhadap sesuatu, maka itu artinya larangan melakukan kebalikannya. Diperintah berlaku adil, larangan untuk berlaku zalim. Ya, ini banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Ya, silakan diperiksa terutama hafalan kita. Ya, terutama hafalan kita lihat perintah seperti ini. Nah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua sudah kita jelaskan, baik itu bentuknya dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dan dengan yang lainnya yang mubah. Ya. Kemudian wadzil kurba, ya, berbuat baik kepada zil kurba, zu yakni lahu, yang memiliki hubungan kekerabatan, ya, baik kekerabatan dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Kenapa demikian? Sebab sini wadzil kurba mudhafun dan mudhafun ilai. Faedahnya apa kalau mudhafun ilai? Umum, ya, dan yang memiliki hubungan kekerabatan. Konteks ayat demikian, dari sisi bahasa itu mudhafun ilaih. Faedahnya dari sisi usul itu umum, baik dari jalur kekerabatan ayah maupun jalur kekerabatan ibu, ya. Tetapi berbuat baik kepada mereka itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Tidak pada satu jenjang atau tidak pada satu level, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang mesti lebih banyak kita berbuat baik sama dia dibandingkan yang lainnya. Itu dilihat dari jalur kekerabatan itu sendiri. Ya. Nah, ada yang jauh lebih berhak dan ada yang punya hak. Nah, kemudian wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama, ini juga sudah kita sebutkan yang lalu. Wal yatama itu maksudnya anak yatim. Naam. Dan yatim itu adalah faqada abahu qabla an yablugh. Dia kehilangan ayahnya sebelum dia mencapai usia balik. Naam. Dan berbuat baik kepada mereka salah satunya dengan dengan harta, ya, dan menjaga harta mereka. Nah, ini disebutkan dalam ayat yang lain, ya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan coba-coba dekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang benar, cara yang baik. Kemudian wal masakin, dan orang yang miskin. Apa pengertian orang miskin? Iya, kalau dikembalikan kepada fikih ini berbeda pendapat para fuqaha. Masing-masing ada bawabit, masing-masing punya batasan masing-masing. Di antara fuqaha ahli fikih, masakin jamak dari miskin, ya. Itu adalah mereka yang tidak mencukupi dalam keseharian. Ya, walaupun mereka makan 3 kali sehari, ya, tapi tidak mencukupi. Dan yang lebih rendah derajatnya adalah al-faqir. Ya, itu malah kadang makan, kadang tidak. Ya, 6. Tapi jemaah sekalian, ketika disebutkan, ya, al-miskin atau al-masakin, di sini mencakup al-fakir. Ya, di sini mencakup al-fakir. Dan kalau disebutkan lil fuqara'i wal masakin seperti dalam surat Taubah ayat 60, maka ini masing-masing punya definisi sendiri. Bisa dipahami? Ya. Sama kalau disebutkan dalam satu konteks kalimat al-iman wal islam wal ihsan. Ya, ini masing-masing punya konteks sendiri definisinya. Tapi ketika disebutkan secara sendirian, al-iman itu juga mencakup Islam. Disebutkan al-Islam itu juga mencakup keimanan. Tapi ketika mereka disebutkan bersamaan, masing-masing punya takrifat sendiri. Sama dengan ini. Ya, di konteks ayat di surah At-Taubah ayat 60 terkait dengan asnafuz zakah, orang yang berhak mendapatkan zakat. Itu ada berapa golongan? 8 golongan. Lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Pertama orang fakir miskin. Itu disebutkan
Maka di situ punya pengertian fuqara itu begini, masakin itu begini. Tapi kalau disebutkan bersendirian masakin, maka itu mencakup fuqara. Ya, disebutkan fuqara itu mencakup masakin. Jadi paham ya? Iya, memang demikian kaidahnya. Naam. Wa qulu lin-nasi husna, dan hendaknya berkata yang baik kepada manusia. Naam. Dan ini ucapan yang baik kepada manusia mencakup dua hal. Ya. Mencakup dua hal. Pertama, cara dia menyampaikan. Yang kedua, konten ucapannya atau isi ucapannya. Ya, cara dia menyampaikan lemah lembut, kadang lemah lembut, kadang juga agak tegas, kadang juga agak keras. Itu namanya hikmah. Hikmah itu wada'a syai' fi mahallihi, dia letakkan segala sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Itu hikmah namanya. Kadang dia lemah lembut, memang dia mesti lemah lembut. Misalnya sama orang jahil, tidak boleh dia keras ketika itu. Orang jahil, orang tidak tahu. Orang bodoh. Kadang juga agak sedikit tegas. Ini orang yang dianggap sudah punya ilmu, tapi kadang lalai. Kadang juga mesti agak keras. Nah, ini semua Nabi pernah praktekkan. Kalau kita pergi hadisnya Nabi kadang lemah lembut sekali, kadang pertengahan, dan kadang tegas, keras. Tidak bisa kita katakan beliau tidak hikmah. Justru beliau adalah orang yang paling hikmah. Beliau meletakkan segala sesuatu pada kadarnya. Siapa yang dihadapi, di situ cara kita menyampaikan juga berbeda. Ini masuk semua dalam wa qulu lin-nasi husna. Cara dia menyampaikan. Kemudian konten, isi ucapannya, harus memang husna. Mengandung kebaikan. Mengandung kebaikan pada zatnya, pada asalnya. Bukan pada persepsi orang yang kita sampaikan kepadanya. Sebab kadang isinya kebaikan, tapi orang tidak terima, orang tersinggung. Misalnya, kamu jangan syirik. Masa ini kearifan lokal disebut syirik? Tersinggung dia. Padahal kontennya memang benar. Nah, makanya dilihat di sini bukan penerimaannya. Bukan penerimaan, tapi kontennya itu memang mengandung husna, mengandung kebaikan, mengandung kebenaran. Ini semuanya masuk di sini. Wa qulu lin-nasi husna. Kemudian wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Ini kata Syekh Utsaimin adalah i'tu biha qa'imatan. Itu biha qaimatan, yakni lakukan itu dengan benar-benar ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan memenuhi syarat sah salat, melaksanakan rukun salat, kemudian melaksanakan kewajiban salat, plus dilengkapi dengan al-mustahabbat, sunnah-sunnah dalam salat. Itu namanya yuqimus shalah. Naam, itu qaimatan. Itu namanya mendirikan salat. Bukan, ini uniknya, tidak dikatakan wa ada'us shalah dan kerjakan salat. Naam, tapi disuruh tegakkan dengan benar. Memenuhi semua persyaratan sebelumnya. Ada syarat sahnya salat, pahami dengan baik. Kalau tidak dipahami itu dengan baik, kasihan. Sholat sudah puluhan tahun tapi tidak memenuhi syarat, kan begitu. Kemudian rukunnya, tahu bedakan mana rukun mana wajib. Ketika ada yang terlupa apakah itu rukun atau wajib, mana yang boleh diganti dengan sujud sahwi, mana yang tidak bisa. Dan mana yang bentuknya mustahabbat, sunnah, yang tidak mempengaruhi keabsahan sholat tapi menyempurnakan pahala dari sholat. Dari situ mengisyaratkan wajib kita belajar. Wajib kita belajar. Dan Nabi sebutkan talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Kan? Menuntut ilmu agama maksudnya di sini adalah kewajiban. Kewajiban ini bertingkat-tingkat. Ada yang paling wajib,
Ya. Yaitu yang apa? Yang dengan ilmu tersebut tegak agama dalam dirinya. Tanpa itu ilmu tidak bisa tegak agama dalam dirinya. Ilmu tentang akidah, tentang keimanan, pondasi dalam agama. Ini paling wajib dia pelajari. Ya, jangan sampai dia terjatuh ke dalam penyimpangan akidah, kesyirikan, kekufuran. Kemudian setelahnya, bangunan di atas pondasi tersebut salat. Dia mesti pelajari baik-baik masalah salat. Jangan cuma masalah fadilah, keutamaan salat. Tayyib, fadilah atau keutamaan salat itu bisa didapatkan kalau salat itu tegak dengan benar. Paham ya? Iya. Misalnya keutamaan salat apa? Salat berjamaah. Apa keutamaan salat berjamaah? Kata Rasulullah dalam haditsnya Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim, afdalu min salatil fadhi bi sab'i wa 20 darajah. Dia lebih utama dibandingkan salat sendiri 27 derajat. Wa fi riwayatin khamsi wa 20 derajah, 25 derajat. Nah, ini keutamaan. Tapi keutamaan ini bisa didapatkan kalau terpenuhi syarat. Terpenuhi rukunnya, terpenuhi kewajiban. Mana bisa dapat keutamaan kalau syaratnya tidak terpenuhi? Salat dalam keadaan dia masih bernajis, dapat keutamaan? Mana bisa? Nah, salatnya tidak sah. Nah, dia salat misalnya tidak baca Al-Fatihah, dapat keutamaan? Tidak dapat keutamaan. Keutamaan itu bisa didapat kalau terpenuhi tadi syaratnya, rukunnya, wajibnya. Makanya itu yang paling mendasar dulu. Keutamaan boleh kita ketahui untuk mentarghib, memotivasi, memberi semangat. Kalau meloyo-loyo lagi, kasih lagi targhib, kasih lagi motivasi. Tapi jangan itu terus, sehingga orang terlena. Tidak pelajari yang namanya syarat, rukun dan keabsahannya, keutamaan iman dan amal saleh. Apa? Banyak dalam Al-Quran. Keutamaannya begini-begini, ujung masuk surga. Thayyib. Tahu enggak syarat keimanan apa? Apa itu keimanan? Apa itu pembatal keimanan? Kalau enggak tahu itu gimana dapat keutamaan? Kan begitu. Bagus bicara keutamaan, tapi tolong pelajari itu supaya kita tidak terlena dengan angan-angan hampa atau angan-angan kosong. Nah, dan yang lainnya. Kemudian wa'atuz zakah, atuz zakah ay atuha ila mustahiqiha, berikan kepada yang berhak. Dan ini az-zakah itu adalah an-nasibul ladzi aujabahu Allahu li mustahiqihi fi amwaliz zakawiyah. Yang dimaksud dengan zakat itu adalah kadar tertentu, dari harta tertentu, kadar tertentu, bukan semuanya, dari harta tertentu, bukan semua harta. Jangan salah paham, semuanya ada zakatnya. Beli AC ada zakatnya, beli mobil ada zakatnya, beli tanah zakatnya. Malah nih Syekh, ini namanya ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Semuanya nak kasih zakat. Apa dasarnya? Sahabat beli kuda tidak disuruh bayar zakat. Kecuali kalau dia bisnis kuda. Zakat tijarah, zakat perdagangan, atau dari hasil penjualan kuda tersebut tersimpan setahun mencapai nisab, baru keluar. Tidak baru beli kuda, zakat. Beli mobil Alphard, zakat. Apa dalilnya itu ada zakatnya? Tidak ada. Yang dipakai itu tidak ada tanah. Kecuali kalau dijual tanah. Jual tanah 100 juta. Tersimpan selama setahun. Nisabnya sama dengan nisab emas 85 gram. Keluar zakatnya setahun. Bukan ketika langsung laku. Wah, kalau begitu bisa orang jekong. Mau capai setahun, cipek sedikit. Kalau dia cipek sedikit, dia tidak akan bisa kaya kalau begitu. Makanya zakat itu bukan dikeluarkan oleh orang miskin. Justru diperuntukkan untuk orang miskin. Bisa dipahami
Nah, dari harta tertentu, nasibun, ya, kadar sedikit dari harta tertentu, bukan semua harta. Ya, bukan semua harta. Nah, kemudian itu dikeluarkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masalah zakat ada pembahasannya tertentu ya. Nah, hanya di sini saya isyaratkan. Iya, sebab banyak di masyarakat kasihan. Ya. Sampai katanya beli mobil baru langsung zakat. Minta dalilnya apa? Ya, gajian sebulan langsung dipotong zakat. Dalilnya apa? Apa dasarnya itu? Oh, kias. Hah? Kias. Kias kepada apa? Petani kan kalau sekali panen langsung apa namanya? Keluarkan zakatnya. Ini bukan petani. Ya, ini pekerja, karyawan. Nah, yang petani itu, iya, petani saja kalau ambil kias ya. Walaupun kiasnya itu diistilahkan para ulama kias balfarik, analogi yang antara langit dengan bumi perbedaannya. Ya, petani yang tak ada hujan dengan tidak ada hujan ada 5%, ada 10%. Dikeluarkan dulu pengeluaran semua. Sama itu gaji Anda sebulan berapa? Keluarkan dulu listrik, air, makan, silahkan lihat nih. Sisanya itu yang ditabung, ini terpendam selama setahun. Haul namanya. Enggak langsung dikeluarkan sekali sebulan. Di mana ada zakat sekali sebulan? Itu akal-akalan saja. Ini zakat ibadah, bukan muamalah. Ya. Zakat itu ibadah. Ya. Bagaimana kaidahnya ibadah? Al-aslu fil ibadati al-khadhar. Ya. Hatta ja'a dalilu tadullu ala masyru'iyatiha. Itu kaidahnya ibadah. Asalnya ibadah tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan itu diperintahkan, disyariatkan. Ya, beda kalau muamalah. Muamalah al-asl fil muamalat al-ibahah. Namanya muamalah silahkan. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu tidak boleh. Ya, bisa dipahami ya? Iya, maka membedakan ini lingkupnya ibadah, ini lingkupnya muamalah. Ya. Misalnya penjual, jual ayam apa itu? Ya. Ini saya lihat tuh macam-macam nih Pak Balu. Tadi saya lihat, ayam bakar dengan soko. Luar biasa. Penjual ayam bakar. Tidak boleh jual ayam bakar. Loh, apa dalilnya? Minta dalilnya. Apa larangannya? Iya, kalau dibilang kita kenapa menjual itu? Kasih sebutkan dalam Al-Qur'an. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini kaidah umum dalam ayat. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian semua yang ada di bumi. Asalnya halal, mubah. Tidak ada yang mengeluarkan dari hukum ini kecuali dalil. Ya. Jual ayam bakar dan soko. Iya. Hukumnya apa? Mubah. Tiba-tiba ada yang enggak boleh. Coba sebutkan dalil pelarangannya. Gitu aja. Kalau kita pahami kaidahnya seperti itu, kita tidak akan dibagai-bagai. Ya. Plus tidak membagai-bagai orang. Ya, bukan cuman kita, jangan kita bagai-bagai orang. Iya. Oh, kamu zikir saja. Kalau habis maghrib itu la ilaha illallah 100 kali, 1 kali napas. Contoh 100 ada seperti itu. Kalau mau kau lancar semua urusanmu, kau baca la ilaha illallah 100 kali, 1 kali napas. Ya, minta dalilnya apa? Ya, palingan disebutkan dalil umum. Sementara amalannya khusus. Dalil umum apa? Dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai kaum mukminin, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ini dalil umum. Perintah berzikir dengan sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi, tanpa 1 napas. Sementara amalannya 1 napas dan 100. Itu kan diambil dalil umum untuk melegalkan amalan yang khusus. Tidak nyambung namanya. Ya? Tidak nyambung namanya. Ini banyak di tengah masyarakat. Bahkan ada yang kaidah muamalah dia pakai dalam masalah ibadah. Ya. Contoh, ada yang pernah saya tegur terus terang ya. Dia ini sholat setelah fajar itu kan terbit matahari, ada namanya sholat isyraq. Ya, sholat isyraq. Ya, berapa rakaat? 2. Contoh dari Nabi cuma 2. Itu pun syaratnya ada. Ya, dalam riwayat Tirmizi, man shallal fajra fi jama'atin summa yaq'ud fi maq'adihi hatta tattali asy-syams. Begitu konteks hadisnya. Siapa yang salat subuh berjamaah
duduk di tempatnya sampai terbit matahari, summa qama, lalu dia berdiri menegakkan 2 rakaat. Maka keutamaannya apa? Kana lahu minal ajri, maka bagian pahala seperti al-umrah tamah, seperti orang yang melaksanakan umrah dengan sempurna. Ya. Tapi cuma 2 disebutkan dalam konteks hadis. Dia tegakkan selesai 2 tambah lagi. Berarti 3 kali umrah tadi, tambah ini 6 kali umrah. Ya, tambah lagi. Nah, ketika ditanya, "Loh, kok ditambah-tambah kayak gitu?" Ya. Dia bilang apa? "Loh, kan tidak ada dalil yang melarang." Waduh. Itu kaidah muamalah. Kalau kaidah ibadah, nanti ada dalil yang memerintahkan. Jangan dibolak-balik. Ya, jangan dibolak-balik. Kenapa kamu berzikir dengan 1 kali napas? La ilaha illallah 100 kali La ilaha illallah 100 kali 1 kali napas. Kan tidak ada dalil yang melarang. Memang itu berzikir ibadah itu muamalah. Kalau itu ibadah, justru tidak boleh kita lakukan tanpa dalilnya. Kecuali kalau kita anggap itu mengucapkan la ilaha illallah muamalah. Iya. Itu beda lagi, enggak usah. Nah, 8 ya. Kemudian summa tawallaitum illa qalilam minkum. Ya. Nah. Kemudian kalian berpaling kecuali sebahagian kecil dari kalian. Yakni berpaling dari perjanjian ini. Siapa yang mendapatkan perjanjian? Bani Israel. Ya. Banyak yang berpaling, iya, dan sedikit yang tidak berpaling. Sebagaimana juga disyaratkan di ayat yang lain, iya, di dalam surah Ali Imran, kalau tidak salah ayat 110 ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, seandainya ahlul kitab itu beriman, maka itu yang terbaik. Tapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakannya tidak beriman. Iya, sama di sini. Iya, mereka dapat perjanjian dari Allah demikian. Tapi yang terjadi lebih banyak yang berpaling. Illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Dalam keadaan kalian berpaling. Nah, kita masuk kepada faedah atau petikan pelajaran sebagaimana disebutkan ya oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang ada sedikit bekal bahasa Arabnya bagus ya. Punya ini soft copy saja. Itu di-download di website resmi beliau. Ya, ada website resminya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada dalam bentuk soft copy PDF, ada juga kalau kita mau beli. Ya, pesan bisa. Tapi saat ini saya cuman punya soft copy-nya saja. Nah, ini yang punya bekal bahasa Arab supaya kita ada yang dilihat ya. Nah, yang pertama adalah bayanu ya uzmatillah azza wajal liqaulihi ta'ala wa id akhadna li'anna ad-dhamira huna lit-ta'zim. Ya, bayangkan ya. Dari kalimat wa id ahadna, dan tatkala kami mengambil, di situ domirnya apa? Na itu domirnya apa? Nahnu. Ya. Oh, kok Allah domirnya nahnu? Harus kan domirnya mufrad kan? Allah kan satu. Kenapa pakai domir nahnu? Iya, di sini beliau jelaskan justru domir itu bukan menunjukkan Allah itu banyak, tapi itu untuk menunjukkan azmatullah, iya, keagungan Allah. Iya, dan ini sama dengan keadaan kita sehari-hari. Iya, kami rencana mau ke sana besok, padahal sendiri aja mau ke sana. Iya, tapi kita kita itu kan banyak, tapi litakzim, pemuliaan. Bahkan dalam bahasa Arab yang biasa dipakai ya, kalau antum di mana tinggal? Antum itu untuk jama' atau mufrad? Jama'. Harusnya bilang apa? Tapi kalau ente, kalau mufradnya kan anta. Ya. Sekarang itu di mana saya dengar ente? Masya Allah. Maksudnya anta. Itu anta, kau, ya kan kasar. Ya, ini mimbabi ta'zim wa takrim, pemuliaan.
Bukan menunjukkan Allah itu banyak. Tidak, sama dengan tadi. Antum tinggal di mana? Antum sendiri je. Ya, itu pemuliaan. Maksudnya kalau Anda tinggal di mana? Ya, kan dari sisi bahasa kurang sopan. Ente tinggal di mana? Kurang bagus. Ya. Nah, walaupun pada asalnya cocoknya ente atau anta. Nah, jadi domir nahnu di situ bukan maksudnya Allah itu banyak. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa semua rasul menyeru kepada tauhid. Ya, semua rasul menyeru kepada tauhid. Kenapa? Sebab umumnya nabi dan rasul diutus kepada Bani Israel, dan lihat isi perjanjian Allah kepada mereka. Ya, la ta'buduna illallah. Ya, jangan kalian beribadah atau menyembah kecuali hanya kepada Allah, tauhid. Semua nabi dan rasul itu menyeru kepada tauhid tanpa kecuali. Ini cukup banyak dalam Al-Qur'an, ya. Seperti misalnya walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Di ayat yang lain walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasul, ya, an i'budullah, supaya dia mengajak umatnya menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Bahkan dalam surah Al-A'raf disebutkan wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Kepada kaum Ad diutus Nabi Hud. Ya. Apa seruannya? Menyembah hanya kepada Allah, tidak ada ilah yang disembah selain kepada Allah. Wa ila samud akhahum salihah. Ya, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Iya. Apa seruannya? Iya, ani'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Iya, hanya mengajak umatnya untuk menyembah, beribadah kepada Allah, tidak ada yang disembah kecuali kepada Allah. Wa ila Nuh. Iya. Demikian pula dengan Nabi Nuh. Semua nabi dan rasul mengajak kepada tauhid. Makanya semua nabi dan rasul punya agama satu. Ya. Semua punya agama satu. Apa agamanya? Islam. Sebab pondasi dari Islam itu adalah tauhid. Ya. Semua agamanya sama. Yang membedakan rasul yang satu dengan lainnya apa? Syariatnya beda. Itu yang berbeda. Ya. Misalnya apa? Kita nanti mau puasa. Puasa kita menahan apa? Menahan apa kalau kita puasa syariat kita? Menahan makan, minum dan syahwat. Itu syariat kita. Tapi kalau syariatnya Maryam, ibunda Nabi Isa bagaimana? Falam ukallimal yawma insiya. Inni nazartu lirrahmani sawman falam ukallimal yawma insiya. Itu dia punya syariat. Saya mau bernazar, mau puasa. Puasanya apa? Tidak berbicara dengan seorang pun. Itu syariatnya beliau. Ya, jadi syariat yang berbeda tapi pondasi sama, tauhid. Ya, bisa dipahami ya? Nah, di sini diperintahkan juga kepada mereka salat, zakat, iya kan? Bani Israel menunjukkan ada syariat salat untuk mereka, ada syariat zakat. Hanya jangan dipahami sama dengan kita. Ya, sebab mereka ini syariatnya dibawa oleh nabinya, ya, yang itu datang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi syariat yang berbeda. Lalu kalau demikian yang mana syariat kita ambil? Syariat yang dibawa Rasulullah. Sebab syariat yang sebelumnya mansukh, terhapus. Ya. Logikanya seperti ini. Yahudi Muslim kapan? Di zamannya Nabi Musa. Ya, di zamannya Nabi Musa. Nasrani Muslim mereka. Kapan itu? Di zamannya Nabi Isa. Begitu datang Rasulullah, kalau mereka mau jadi Muslim, tetap jadi Muslim, ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, makanya kalau mereka tidak mau ikut dengan syariatnya Nabi, ya, mereka ini dikatakan ya kafir. Mereka dikatakan kafir. Wah, kasar sekali. Memang demikian. Bahkan Nabi patenkan mereka itu calon penghuni neraka. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin min hadhil umma yahudiyyun kana wala nasraniyun
Ya, "Tsumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Nabi sudah tegaskan, tidak ada satupun dari kalangan umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, dan dia tidak beriman dengan apa yang kubawa, kecuali dia calon penghuni neraka. Iya. Maka kalau mereka mau dikatakan tetap Muslim, sebagaimana zaman Nabi mereka, ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian ayat ini juga menunjukkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Tadi kita sudah singgung dengan apa? Baik dengan ucapan, perbuatan, harta dan semua yang mubah. Ya. Nah, dan ini lihat mana yang menjadi dasar kebutuhan orang tua. Ya. Nah, kadang orang tua dia tidak butuh harta kita. Kenapa? Dia sudah kaya memang nih. Ya, dia cuma butuh kasih sayang, peduli, ya. Kita jangan bebani mereka, ya. Dia cuma butuh itu. Ya, kadang saya lihat kita ini kasih menderita orang tua. Dulu ketika kita belum apa-apa masih kecil, kita yang dirawat, ya. Begitu kita sudah dewasa, sudah menikah, cucunya dikasih lagi sama bapak bapaknya. Masya Allah. Jadi 2 kali kasih menderita itu orang tua. Ya, gimana? Yang mau ada anaknya ini? Ya, jangan sebegitu orang tuamu. Dia kasih pergi apa? Titip dulu anakku. Masya Allah. Dia dulu kasihan sudah rawat kau dari kecil. Sekarang tambah lagi cucunya. Cucunya ini nanti besar menikah, ada lagi cicitnya. Dia lagi. Kapan nikmati orang tua kenyamanan? Ya. Nah, dan kadang juga orang tua itu butuh asupan dari sisi harta benda. Ya. Mungkin asalnya mereka ini miskin, kemudian Allah takdirkan kita ini berharta dan seterusnya, berikan mereka hartanya. Ya. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan kepada seorang anak, "Anta wa maluka li abika." Ya, kamu dan hartamu itu semuanya miliknya bapakmu. Ya. Tolong perhatikan ini, terutama istri kita yang online. Ya. Suami itu suamimu, bapak-bapak yang ada di sini itu milik orang tuanya. Ya. Sedangkan kamu istri milik suaminya. Oh ya, milik suaminya. Ya. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu semuanya milik bapakmu. Kapan saja bapakmu ambil, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia mau minta izin, tidak minta izin, memang tidak ada masalah. Tidak usah aku persyaratkan, Pak, kalau mau ngambil di sini minta izin. Lah, anta wa maluka li abika. Ya, justru istri mesti minta izin. Ya, kalau mau mengambil harta dari suaminya, beda dengan orang tua. Nah, ini tolong ya, beda sekali itu kedudukannya. Orang tua dari sisi kita bapak, ya laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian selain daripada kewajiban berbakti kepada orang tua, haram durhaka. Ya, durhaka dalam bentuk apapun, walaupun itu bentuknya adalah sepele dan ringan. Ya, sering kita diingatkan oleh para dai ayat yang terdapat dalam surah Luqman, ya, fala taqul lahuma uff. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu ya, semisal dengan itu semisal dengan itu, ya, disuruh kamu ke sana nak belikan ini, sama, ya, ucapan seperti itu saya terhitung durhaka. Apalagi kalau sudah jago-jagoan di depan bapaknya. Pak, salah dulu sini sama ceramah dulu. Masya Allah, mentang-mentang dia sudah belajar, langsung dulu Pak buka ceramah, innal hamdalillah. Ini mana adabmu? Iya, bapakku itu begini tidak sholat, cocok. Bahkan ketika bapakmu juga syirik tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, walaupun dia juga melakukan kesyirikan ini jauh lebih dahsyat dosanya dibandingkan sholat, meninggalkan sholat, tidak boleh seperti itu. Ya. Apalagi ibu, ya, Umar bin Khattab itu melihat ada seorang yang menggendong ibunya tawaf. Tahu tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Dia gendong ibunya tawaf. Setelah itu dia tanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Umar maksudnya, apakah saya sudah membalas jasa ibu saya?" Apa kata Amirul Mukminin? Itu belum membalas 1 kali hela napasnya ketika melahirkan engkau. Lalu kapan kita bisa berbakti kalau begitu? Ditambah lagi kau durhaka.
Satu helaan napasnya ketika melahirkan ente 7 kali. Kau sudah bawa ke Makkah ini pakai biayamu sendiri. Sampai di sana kau gendong lagi tawaf 7 kali. Iya, belum bisa 1 kali helaan napasnya. Berapa kali helaan napas sebelum kau lahir? Belum lagi yang lain. Masya Allah, enak sekali kita durhaka sama ibu. Iya, tidak direstui menikah, tidak dikasih uang panai. Wah ibu, belum apa-apa itu bro. Durhaka ente. Dan itulah pintu tengahnya kalau antum mau surga. Perbaiki hubungan dengan ibu antum. Perbaiki hubungan dengan ibu antum. Nah, sudah masuk waktu. Nah, nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, melaksanakan hak Allah dan hak-hak manusia, termasuk kepada kedua orang tua kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.